Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya, Rudy Views. Pandangan saya tentang saham, obligasi, reksadana, pasar modal, dan kadang-kadang kasus hukum yang menarik. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang jualan kelas. Bisa cuan berapa? Nah, jualan kelas, orang juga kadang-kadang pelesetin dengan jualan ludah. Itu merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Banyak sekali yang melakukannya kalau kita lihat ya. Kalau dari zaman dulu ya sekolah, universitas, kemudian ada lembaga training gitu. Nah, sampai sekarang influencer, baik influencer di pasar modal ataupun influencer kripto, itu banyak juga yang menjadi jualan kelas gitu. Nah, bahkan di dalam waktu dekat ini akan ada perusahaan jualan kelas yang akan IPO. Nah, pertanyaannya, dia punya cuan atau keuntungannya berapa sih jualan kelas itu? Nah, secara kasat mata, kalau bisnis buka kelas atau training itu sangat menguntungkan. Modalnya cuma mulut, ya. Kalau mulut kan harga pokok produksi cuma makanan sama minuman aja. Tapi kalau dari pengalaman saya ya, kalau kita mau bikin jualan kelas ini menjadi suatu bisnis yang berkelanjutan, itu tidak sederhana gitu. Pertama, sell ability. Jadi maksudnya orang mau datang nggak? Nah, sekarang kan sudah serba digital. Sosial media juga sangat berkembang pesat gitu. Kalau mau kelasnya laris, biasanya pembicaranya itu harus punya reputasi. Reputasinya bisa karena dia, maaf kata nih, bodoh sekali, pintar sekali, sombong sekali, rendah hati sekali, kaya raya sekali. Pokoknya dia mesti ekstrim. Ekstrim salah satunya. Karena kalau ada ekstrim, ada nilai jualnya orang mau datang gitu. Nah, kalau perlu gitu ya, ada drama-drama atau kisah dari zero to hero gitu. Jadi dia mungkin dari awalnya mulainya kecil atau orang biasa, sekarang bisa bangkit jadi orang kaya raya. Nah, karena masyarakat Indonesia nggak cuma Indonesia, masyarakat di mana-mana menyukai cerita seperti itu. Jadi kalau ada tokoh yang bisa seperti itu, biasanya orang mau datang. Nah, kemudian yang tadi saya cerita itu kalau target marketnya adalah kalau kita jualan ke mass retail, artinya jualan langsung ke orang. Kalau misalnya kamu jualannya ke korporasi, beda lagi. Nah, korporasi, apalagi korporasi yang besar, yang karyawannya sudah ada ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu, kecuali nih, mereka sangat butuh ya. Biasanya itu harus kamunya yang approaching ke sana, harus pendekatan. Nah, proses untuk pendekatan ke perusahaan itu nggak mudah. Pertama, perlu ada network, kenal nggak sama orang di situ. Kemudian kalau networknya ada, menjaga relationship-nya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya perusahaan sudah punya karyawan banyak, budget anggarannya juga besar, itu kenapa dia mesti pakai kamu gitu? Apa yang unik dari latihan kamu sehingga saya mesti pakai jasa kamu? Ini kalau bahasa bahasa marketingnya disebut dengan USP, Unique Selling Propositions. Sama yang paling penting ya dari pengalaman saya kerja jadi marketing di dua perusahaan yang sekarang sama yang sebelumnya. Kalau ke corporate itu harus telaten. Telaten itu artinya rajin. Datang ditolak itu sudah biasa ya. Bahkan dapat janji nggak ditolak aja itu sudah satu hal. Tapi begitu udah dapat, kita bisa terus-menerus punya hubungan baik dengan yang bersangkutan. Nah, dalam proses itu belum tentu kita sudah menjual sesuatu, tapi punya hubungan baik saja. Nah, itu memang perlu orang marketing gitu. Nah, eh, kalau misalnya tadi, eh, sekarang kan zamannya sudah sosial media ya. Walaupun Anda punya tim marketing, perlu juga ada reputasi kan, entah pembicaranya atau perusahaannya. Untuk itu perlu ada sosial media gitu. Nah, walaupun saya kenal juga sih ada beberapa perusahaan yang menyediakan pelatihan yang harganya cukup mahal, itu mereka tidak di sosial media karena mereka fokusnya B2B. B2B itu artinya business to business. Nah, itu tim marketing. Perlu juga tim operasional. Kalau misalnya dibikin training, orangnya datang, itu kan ada entah soft copy, entah hard copy. Kemudian ada goodie bag. Goodie bag itu isinya apa? Kemudian kalau orangnya datang, adminnya bagaimana? Apakah scan barcode? Apakah sign? Kemudian kalau sekarang misalnya mau jualan kelas yang untuk pelatihan investasi dan sebagainya, internetnya kan mesti canggih. Nah, kemudian pada saat kegiatan berlangsung, ada aja misalnya spidol lah, eh, koneksi internet lah, laptop lah, segala macam. Jadi butuh tim lapangan gitu. Nah, kemudian komponen biaya yang cukup besar itu adalah iklan sama venue ya. Iklan tuh opsional sih. Kalau kamu misalnya B2C ya,
kamu langsung jualan ke perorangan, ya mungkin iklannya harus lebih gede gitu. Tapi kalau kamu B2B, ya iklannya mungkin lebih sedikit budgetnya. Nah, kalau saya perhatikan, ada juga kok kelas-kelas yang dijual dengan iklan di Instagram, iklan di detik.com bahkan gitu, iklan di koran, iklan di kontan. Dulu saya juga waktu di perusahaan yang sebelumnya itu kerjasama dengan kontan. Jadi bikin kelas, kelasnya yang iklankan kontan, nanti setelah dipotong cost itu ada pembagian gitu. Cuma waktu itu kerjanya antara perusahaan dengan media kontan seperti itu. Sekarang saya lihat juga masih berlanjut sih. Nah, kemudian kalau misalnya kamu jualannya pakai agent, ya, kadang-kadang kalau mau jualannya kencang, ya itu di komisi. Komisi kan bisa komisi ke karyawan sendiri, tapi kan karyawan sendiri ada batasnya. Tidak mungkin kita rekrut 1.000 orang gitu kan. Nah, daripada begitu kita bikin sistemnya ada affiliate gitu. Jadi orang rekomendasi kelasnya sekian juta, dia dapat sekian persen. Nah, itu perlu agent, perlu komisi untuk agent. Venue ya atau tempat seminar kalau kita selenggarakan secara offline itu tidak murah. Kalau kamu ke corporate sih mungkin murah karena mungkin dia sudah ada tempatnya. Tapi kalau kamu selenggarakan retail harganya juga mahal misalnya kan nggak bisa abal-abal tempatnya. Nah kalau di Jakarta ya terus terang dari pengalaman tempat saya nyari venue untuk bikin seminar tahunan atau apa, wah itu Jakarta sekarang sudah mahal-mahal. Kalau standarnya hotel bintang 5 di Jakarta ya, per pax itu dia bisa half day bisa full day kan. Tapi kalau intinya makannya makan lengkap seperti itu, per paxnya sudah hampir 1 juta. Bahkan yang lebih pun ada juga. Kamu mau mahal kayak kayak apapun biasanya di Jakarta ada. Ya kalau kamu misalnya mau ke kelas yang lebih rendah ada juga. Nah itu enaknya Jakarta. Kamu mau kelas yang kelas yang belasan juta tempatnya ada. Kamu mau tempatnya yang ratusan ribu itu juga ada. Nah, sistem IT juga bervariasi gitu. Sistem IT itu bisa kayak kalau trainingnya online ya, atau kayak saya sekarang bikin YouTube, saya rekam itu Zoom yang langganannya sebulan cuma belasan dolar ada. Tapi kalau misalnya Anda sudah mau buat sistem, sistemnya bisa diakses, terus misalnya ada tanya jawab, eh, ada apa namanya, ada pretest, ada post-test, kemudian dia bisa mantau kita baca apa tidak dan sebagainya, itu semakin kompleks harganya semakin mahal gitu. Nah, tapi tergantung lah ya Anda jualannya apakah jualan ludahnya pas ketemu aja atau bikin sistem orang bisa akses. Kemudian kalau misalnya sekarang kan orang banyak buat rekomendasi. Nah, rekomendasi itu metode penyampaiannya seperti apa? Apakah pakai grup Telegram yang free? Apakah pakai grup WhatsApp? Apakah pakai grup chatting sendiri? Seperti itu. Nah, memang sistem itu kalau kalau lagi lihat budgetnya itu eh, semuanya variabel. Kamu mau mahal sekali ada, kamu mau murah sekali juga ada, tinggal plus minusnya maunya seperti apa. Nah, jadi di balik bisnis jualan kelas ya, yang kelihatannya cuannya banyak sekali itu, sebetulnya kalau kita mau bikin secara proper ya, as a company ya, company itu artinya eh, nggak tergantung sama satu orang. Ada karyawan, ada yang jualan, ada macam-macam seperti itu, operation cost-nya tidak kecil. Nah, tapi berapa nih yang wajar? Nah, kebetulan di bulan Juli 2025 ini ada dari beberapa perusahaan yang mau IPO, saya perhatikan ada satu yang bergerak di bidang training yaitu Mary. Ya, Mary itu kalau teman-teman pernah nonton dulu Mary Riana, ya itu salah satu eh, kalau zaman sekarang kan influencer atau apa ya, dia itu kayaknya zaman sebelum itu sih. Jadi dia memberikan motivasi lah kepada orang-orang gimana caranya untuk bisa bangkit, maksudnya motivasi untuk jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nah, tapi mungkin terkenalnya eh, di era sebelum sosmed seperti sekarang. Jadi kalau yang generasinya agak baru mungkin tidak belum pernah mengenal, tapi kalau yang generasinya kayak saya sih sudah pernah mendengar gitu. Nah, perlu saya garis bawahi juga bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi untuk mengikuti saham IPO tersebut. Ya, bukan juga rekomendasi untuk buy, sell atau hold waktu dia ada di pasar sekunder. Tapi lebih kepada ada perusahaan training yang IPO. Nah, jadi kalau perusahaan training itu bisnis modelnya kayak apa? Karena saya suka memperhatikan bisnis model. Eh, nah, kenapa saya bahas perusahaan mau IPO? Karena kalau perusahaan mau IPO itu dia harus publikasi laporan keuangan versi audit. Laporan keuangan audit ini dokumen resmi Bapak Ibu. Sama kayak LHKPN, sama kayak SPT pajak gitu. Kalau laporan keuangan ini lebih berat lagi. Kalau LHKPN
sama SPT pajak, kamu bisa sembarang klaim gitu. Kamu nggak punya, kamu klaim punya mobil McLaren misalnya, atau mobil Maserati, atau punya apartemen harga 30 miliar, suka-suka kamu, klaim aja. Nanti kalau misalnya pendapatannya nggak cocok, baru pajak akan periksa. Nah, kalau laporan keuangan audit ini beda lagi. Kita declare, diaudit satu persatu sama lembaga akuntan publiknya. Jadi, nggak bisa sembarangan juga. Kalau misalnya kita sembarang klaim, auditnya nanti dia bisa bilang, oh ini tidak wajar laporan keuangannya. Karena misalnya dia klaim punya uang cash tapi tidak bisa ditemukan. Dia klaim punya aset tapi asetnya nggak ada dan sebagainya. Bukan juga screenshot portfolio. Jadi benar-benar eh, dokumen resmi yang bisa memverifikasi. Nah, kemudian juga kelihatan kalau dia jualan, jualannya ngutang apa tidak, dibayar apa tidak, ngutangnya berapa lama dan sebagainya. Jadi laporan keuangan itu bisa buat kita banyak belajar. Nggak cuma sekedar belajar beli atau jual saham, tapi juga mempelajari bisnis model. Nah, ini adalah laporan keuangan Mary tahunan 2022, 2023, 2024. Nah, sebagaimana format laporan keuangan pada umumnya, ada sales, berarti ini orang yang daftar ujian. Beban pokok pendapatan, biasanya ini beban yang berkaitan sama penyelenggaraan. Pendapatan kurang beban pokok dapat laba bruto. Kurang lagi beban penjualan. Mungkin ini semacam komisi atau agent. Dikurangi lagi beban umum dan administrasi, gaji-gaji karyawan di kantor dan sebagainya. Beban keuangan kalau dia pinjam uang ada bunga, ya. Baru dapatlah laba sebelum pajak. Nah, baru dikenakan pajak penghasilan, dapatlah laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan kemudian disesuaikan dengan kewajiban aktuaria, kemudian laba komprehensif lain, dapatlah laba komprehensif tahun berjalan. Jadi kurang lebih kayak laba bersihnya, seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan dari 2022, 2023, dan 2024, dia punya sales naik. Ya, 17M, 27M, 35M. Wah, luar biasa loh. Jualan training kalau 35M itu kan berarti sebulan dapat 3M. Padahal kalau di Indonesia kan liburnya banyak. Kalau liburnya banyak berarti saya berasumsi 1 tahun tuh waktu efektif itu cuma 10 bulan. Berarti dia omset 1 bulan itu bisa 3,5M. Nah, dari omset 17, 37, dan 35, laba bersihnya 2,7, 8,7, dan yang terbaru 9,3. Kalau saya bagi antara net income sama sales, dapatlah net profit margin. 15%, 31%, sama 25,9%. Kalau saya average ya, itu 24. Nah, 24% Bapak Ibu, dalam ekonomi seperti sekarang ini adalah profit margin yang sangat sehat. Ya. Apakah ada perusahaan di bursa efek yang marginnya lebih tinggi? Ada. Yang lebih rendah? Banyak. Gitu. Eh, Dan 24% menurut saya itu margin yang healthy. Gitu ya. Artinya dari keuntungan dia bisa dapat 24%. Mudah-mudahan kalau misalnya pembayarannya juga di muka, nggak ada piutang segala macam, itu akan lebih bagus lagi. Nah, ini akan bagus, semakin bagus kalau ketika salesnya meningkat, rasionya sama. Nah, karena itu problem di banyak perusahaan, scalability. Ketika kamu ingin scaling up, kan ada yang kamu harus korbankan. Kamu mungkin harus keluarkan expense lebih banyak untuk marketing, untuk promosi, eh, dan terkadang selisih peningkatan penjualan sama selisih biayanya belum tentu sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi eh, kuncinya adalah apakah ketika penjualannya meningkat, itu dia punya ratio net profit margin masih bisa sama atau tidak. Nah, satu hal yang saya perhatikan itu tax planningnya itu kalau bahasa saya efektif-efektif mungkin pintar banget gitu tentang gimana caranya. Contoh ya, 2024 eh, laba sebelum pajak itu 9,3M. Pajaknya cuma 28 juta gitu. Nah, 28 juta kalau saya bagi dengan 9,3M cuma 0,3%. Padahal ya, kalau Bapak Ibu korporasi, tarif pajak efektifnya 22%. Artinya kalau labanya 9,3M, itu harusnya kita bayar 22%, 9,3M. Kalaupun dia punya omset di bawah 50 miliar, dia ada fasilitas diskon 50%, masih tetap 11%, jadi itu sekitar 1M. Kok bisa gitu? Cuma 28 juta. Pada saat saya baca laporan keuangannya, dia punya anak perusahaan banyak sekali. Ya, anak perusahaannya
Itu ada yang kayak Mary 1, Mary 2, Mary 3, Mary 4, Mary 5, sampai Mary berapa belas gitu. Ini hanya dugaan saya. Ini hanya dugaan saya. Kemungkinan yang dilakukan oleh banyak teman-teman menggunakan fasilitas penghematan pajak yang resmi, yaitu kalau kita bentuk PT 3 tahun pertama menggunakan PPh final 0,5% dengan catatan omset di bawah 4,8 M. Jadi dengan punya banyak anak perusahaan, siapa tahu ya omsetnya itu masih di bawah 4,8 per tahun sehingga dia eligible untuk 0,5%. Sementara kalau yang di atas 4,8 M itu sudah berlaku tarif pajak efektif dan juga harus memungut PPN. PPN juga dibagi sih. Kalau jualannya ke umum, itu PPN-nya PPN biasa 11%. Tapi kalau jualnya ke murid sekolah, mungkin itu PPN-nya lebih murah. Karena kalau pendidikan yang sifatnya wajib sama pendidikan yang sifatnya pengembangan diri, itu beda tarif PPN-nya. Nah, menurut saya ya kemungkinan karena itu, tapi memang harus dicek lebih lanjut. Kok bisa pajaknya cuma 0, sekian persen? Karena minimalnya 0,5, dia cuma bayar 0,3%. Kalau sebelumnya itu eh, labanya 8,8 M, pajaknya 129 juta. Nah, di sini pendapatannya naik jadi 9,3 M, tapi kok pajaknya cuma tinggal seperlimanya gitu. Nah, terus terang saya eh, belum bisa menjawab kenapa seperti itu. Kalau misalnya ada public expose, ya mungkin bisa ditanyakan. Jadi kita belajar juga kan gimana caranya bayar pajak cuma 0,3% gitu. Nah, anggaplah ya, anggap saja yang namanya perusahaan, biasanya kalau sudah IPO, dia semakin besar, menurut saya sih kemungkinan dia bikin anak-anak perusahaan yang kecil untuk penghematan pajak itu sudah semakin kecil kemungkinannya. Jadi yang ada dibesarkan. Tapi bisa juga saya salah. Bisa juga anak perusahaannya itu sesuai wilayahnya. Jadi misalnya perusahaan A untuk penjualan di daerah ini. Eh, per- Anak perusahaan kedua penjualan daerah yang lain. Jadi bisa saja seperti itu. Nah, tapi kalau saya punya assumptions ya kalau perusahaan sudah semakin mature, ya udahlah bayar PPN lah gitu. Ya udahlah bayar pajak sesuai tarif lah gitu. Nah, maka di masa mendatang dia punya kewajiban pajak supposed to be bisa naik sampai 22%. Karena kalau dia jualan training ke masyarakat secara umum, itu PPN-nya semuanya normal gitu. Kayaknya nggak bisa dia pakai PPN yang untuk sekolah. Nah, dengan asumsi dia punya net profit margin tadi 24%, tarif pajaknya itu jadi 22%, itu kira-kira menjadi sekitar 18%. Nah, 18% menurut saya tetap merupakan suatu net profit margin yang cukup kompetitif gitu. Karena ya in this economy gitu ya. Mau bisa untung 18% dari bisnis, kalau orang bilang, iya saya baru buka sudah cuan 2 kali lipat, modal sudah balik. Ya, itu kan skala berapa? Kalau kamu skalanya sudah 50 miliar, 100 miliar, eh, kalau masih bisa untung banyak seperti itu, berarti bisnisnya luar biasa sekali. Tapi overall, kebanyakan bisnis tidak bertahan di 3 tahun. Dan kalau sudah bisa bertahan 5 tahun ke atas, saya lupa dulu saya diajarin bos saya. Itu biasanya sudah stable. Tapi memang paling susah survive 3 atau 5 tahun pertama. Seperti itu. Nah, kalau katakan dengan 24 setelah pajak menjadi 22%, berarti kalau misalnya kalian ketemu, oh ya saya jualan kelas gitu. Saya jualan kelasnya satu orang 10 juta, saya omsetnya ada 1.000 orang yang beli. Berarti kan 10 M. Nah, dengan mengacu kepada ratio ini, harusnya dia punya laba bersih sekitar 1,8 M. Kalau bentuknya PT ya. Kalau bentuknya perorangan, pajaknya bisa 35%. Kenapa? Karena kalau pajak perorangan beda sama pajak perusahaan dari laba bersih. Kalau pajak perorangan dari pendapatan. Jadi kalau dia terima 10 M, dalam 1 tahun, dia akan bayar tarif pajak itu 35%. Nah, bayar nggak? Nggak tahu saya. Logikanya harusnya bayar. Dan kalaupun perorangan, ketika omsetnya di atas 4,8 M, dia juga harus pungut PPN. Nah, jadi kalau ingin bisnis secara proper, kira-kira hitung-hitungannya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang sudah menjalankan bisnis jualan kelas dan net profit marginnya bisa di atas 18%, hebat.
Kalau masih di bawah, tidak apa-apa, usaha lagi. Ya, namanya bisnis kan ada iterationnya. Gagal coba lagi sampai berhasil. Nah, jadi mau bikin bisnis kelas, silakan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.